Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu ini, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita masuk saat teduh. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 718 ayat 1 dan 3. UBG Yesus menjauh, UBG Yesus menjauh, si paluang menjauh, orsan silang ihuton maaf, sahihutonotku Yesus, sahihutonotku Yesus, sahihutonotku Yesus, huihuton Yesus Tuhaki. Olo aku diriku, olo aku diriku, porsanoku masilaku, mangihuton Yesus Tuhaki, sangihutonotku Yesus, sangihutonotku Yesus, sangihutonotku Yesus, huihuton Yesus Tuhaki. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 125 ayat 4. Oh Yesus
Sahai pergogoi sudehe marhitehi eton dimi pahasaton akapatikmi mamban rarat baritami dina sejol mape Hukum Taurat Tuhan untuk kita pada minggu ini yang tertulis dalam Tita yang pertama sampai dengan Tita yang ke-10. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Tita keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Tita kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tita ke-6, jangan membunuh. Tita ke-7, jangan berzina. Tita ke-8, jangan mencuri. Tita ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Tita ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 722 ayat pertama. Ku mohon diri
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengakuan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 3. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Pembacaan epistel untuk kita pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Yehezkiel 2 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakannyalah aku. Kemudian aku mendengar Dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 133 ayat 6 dan 7. Sailoas
kami. Onton di Roma Homa dupa, Ulaon ni Sudena posomi, Tokong paias perlatang gurmi, Ainang ramos do parbuenai. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat untuk kita pada minggu ini dapat kita baca pada WA Grup WEK. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 2. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami puji nama-Mu Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai kami. Hari ini kami akan bersekutu dengan-Mu melalui firman-Mu. Berfirmanlah dan ajarlah kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu menghayati dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang tertulis dalam kitab Markus 6 ayat 6b sampai dengan 13. Demikian bunyinya. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya mereka jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat dan mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka.
Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini kita diajak untuk merenungkan panggilan kita sebagai anak Tuhan untuk pergi dan memberitakan firman Allah. Ada 4 hal yang perlu untuk kita renungkan melalui firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah mendidik, mengajar, melatih dengan keteladanan. Mendidik, mengajar, membimbing, serta melatih adalah suatu tugas untuk meneruskan dan mengembangkan norma hidup dalam kehidupan ini, serta mentransfer ilmu pengetahuan untuk mengembangkan keterampilan serta keahlian. Tuhan Yesus dalam mendidik, mengajar, serta melatih para muridnya, Dia melakukannya melalui keteladanan, di mana Yesus berkeliling desa bersama dengan muridnya, di mana para muridnya dengan jelas melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, bagaimana Yesus menyampaikan kerajaan surga kepada orang-orang yang ditemuinya. Saudara-saudara, konsep keteladanan di mana kita melihat Yesus di dalam pengajarannya sangat penting dan sangat besar pengaruhnya membangun karakter, sebab pengajaran akan lebih bermakna dan memiliki manfaat yang akan membuahkan hasil yang baik jika dilakukan melalui keteladanan. Setiap pengajaran prinsip kehidupan menuntut adanya keteladanan dari orang yang menyampaikan atau yang mengajarkannya, di mana melalui keteladanan itulah pengajaran itu menjadi hidup serta mudah dicerna. Keteladanan Yesus berkeliling ke desa-desa untuk mengajar adalah sebuah keteladanan yang aktif, di mana para murid dengan jelas melihat Tuhan Yesus turun langsung mendekat pada kehidupan manusia dalam kesehariannya untuk menyelesaikan kemelut kehidupan manusia berdosa. Yang kedua, bekerja sama dan saling menopang. Tuhan Yesus membangun kerjasama dan saling menopang satu dengan yang lainnya dengan mengutus para murid-muridnya berdua-dua dalam satu tim pelayanan. Tuhan Yesus membangun pemahaman kepada para muridnya bahwa tujuan utama pelayanan adalah bukanlah untuk menjadi yang pertama dan terutama, tetapi untuk mendorong secara nyata bentuk kerjasama yang saling menguatkan di dalam keteladanan pelayanan. Bila para penakluk lintasan alam yang sangat terjal dan penuh dengan tantangan yang mematikan mampu menunjukkan kerjasama di dalam bertolong-tolongan untuk mencapai atau berhasil di dalam tujuan, walaupun mereka sebenarnya tidak saling mengenal, bukankah sebenarnya akan jauh lebih indah, lebih baik kerjasama yang harus ditunjukkan oleh orang-orang yang diutus oleh Tuhan Yesus? Bukankah sebenarnya harus jauh lebih solid kerjasama kita di dalam pekerjaan kita sebagai utusan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan umat manusia? Karena itu saudara-saudara, sebagai pelayan Tuhan yang diutus oleh Tuhan Yesus, kita harus menjauhkan diri dari yang namanya mementingkan diri sendiri dan yang mengutamakan mencari popularitas atau ketenaran diri sendiri. Sebab tujuan utama kita adalah kemuliaan Tuhan, bukan menjadi ketenaran diri sendiri. Ketenaran saudara-saudara adalah sesuatu yang dikejar-kejar banyak orang sampai binasa.
Tetapi bagi murid Tuhan Yesus, bagi orang-orang Kristen, perilaku yang demikian harus dijauhkan, kita jauhkan dari hati kita masing-masing. Sebab konsep pelayanan yang sesungguhnya adalah nama Tuhan dimuliakan, bukan pribadi yang ditonjolkan. Fokus pada popularitas adalah obsesi dengan diri sendiri. Sebab nafsu popularitas adalah bagian dari keangkuhan hidup yang menjadikan seseorang itu gagal memahami kelemahan dan keterbatasan serta kekurangan dirinya sendiri yang sebenarnya sangat membutuhkan pertolongan, topangan dari orang lain. Dan hal ini akan menggiring seseorang itu buta terhadap dosa dan hidup dalam kecongkakan. Sebab saudara-saudara, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 16 ayat 18. Yang ketiga, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan. Sesungguhnya saudara-saudara, merajut masa depan itu adalah sesuatu hal yang baik. Tapi khawatir akan masa depan adalah kegagalan seorang murid Tuhan. Sebab yang terutama dalam hidup adalah makna, bukan makan. Mari kita garis bawahi saudara-saudara. Yang terutama dalam hidup adalah makna, bukan makan. Tuhan Yesus telah bersabda, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 34. Memang benar saudara-saudara, dalam menjalani kehidupannya, manusia sesuai keberadaannya membutuhkan kebutuhan berdasarkan keadaan atau ukuran intensnya masing-masing yang sering kita sebut kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Bila kebutuhan primer seorang petani adalah cangkul, tetapi bagi seorang prajurit itu bukanlah kebutuhan primernya. Artinya saudara, bahwa kebutuhan primer manusia dengan manusia yang lain berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi dari kehidupannya masing-masing. Dan bagi pelayan Tuhan, kebutuhan primer kita adalah iman percaya kita, firman Tuhan, dan penyertaan Tuhan Yesus dalam medan pelayanan kita. Bukan ego pribadi, bukan materi dunia ini. Ketika kita merasakan bahwa kebutuhan yang paling utama dan terutama dalam kehidupanku adalah firman Tuhan, kebenaran Tuhan, maka segala sesuatunya akan dapat kita lalui walaupun berbagai macam tantangan yang sangat berat dan penuh risiko menghalang jalan kita. Tuhan Yesus berpesan kepada para muridnya, janganlah membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Hal itu menunjukkan jaminan penyertaan Tuhan bagi para muridnya, bagi orang-orang yang dipanggilnya, bagi orang Kristen sepanjang masa. Yang keempat, kuasa Tuhan Yesus yang menyertai. Tantangan dan berbagai kesulitan seringkali membuat semangat kita kendor dan mengakibatkan kita kehilangan kekuatan dan sukacita yang ujungnya kita akan merasa enggan untuk bergerak melangkahkan kaki kita. Tapi bagi hamba Tuhan hal itu tidak boleh terjadi, sebab kita harus yakin kuasa Tuhan Yesus yang selalu setia menyertai kita. Kuasa Tuhan Yesus menyertai para muridnya
sehingga para muridnya memiliki kekuatan yang dulunya mereka tidak miliki sama sekali, yaitu untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Ketangguhan dalam pelayanan itu dimulai dari ketaatan kita kepada perintah Tuhan Allah, bukan berfokus pada kehendak pribadi. Kita tidak boleh merasa kecut hati, tawar hati atau gelisah akan kuasa dunia yang selalu berusaha menghambat penyebaran kerajaan Tuhan Allah di dunia ini. Sebab hakikat keberadaan Tuhan Allah adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas seluruh ciptaannya. Itulah yang kita percayai dan kita imani, bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Karena itu saudara-saudara, melangkahlah dengan pasti. Dengar serta taatilah panggilan Tuhan dalam hidupmu. Pergi dan beritakanlah firman Tuhan. Dan ingatlah, kita mampu karena Tuhan Yesus memampukan. Kita bisa karena Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah menyapa kami melalui firman-Mu pada hari ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu mentaati firman-Mu dan mendengarkan panggilan-Mu serta melakukan tugas kami sebagai utusan-Mu ke tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan firman Allah, bukan hanya dengan ucapan, tapi melalui seluruh perbuatan kami. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Terpuji nama-Mu Tuhan hari ini sampai selama-lamanya, dan sertai kami semuanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan ayat 3 sambil mengumpulkan persembahan. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu Maita Sarukna. Horos Maita.